kita bacain ya. Alright, kalau sudah banyak saweran seperti ini kan udah semangat. Ayolah kita meluncur untuk membahas timnas. Tapi sebelum kita membahas timnas yang diasuh oleh Patrick Kluivert, kita bahas dulu nih timnas yang diasuh oleh Coach Indra Syafri untuk SEA Games. Karena ini menarik juga. Marcelino sudah tersebut di sana. Dia memang mungkin gak dipanggil untuk timnas senior, tapi kehadirannya di timnas untuk SEA Games ya. Ada yang bilang U22, ada yang U23. Pokoknya untuk disiapin SEA Games ini bisa dibilang sebagai kesempatan gak sih di mana Lino ini akan membuat hasil yang signifikan di dalamnya? Gimana kalau dari Rizal? Oke, jelas sebuah booster ya untuk timnas kelompok umur kita yang akan diasuh oleh Indra Syafri di ajang SEA Games. Apalagi status kita pemegang ini ya emas medali sebelumnya gitu, pemegang medali emas. Jadi tugas kita tentunya berat juga dan kita ngeliat persis gimana kalau dari segi possession itu kita udah dominan banget gitu berkaca dari 2 turnamen sebelumnya. Tapi passing-passing true end product atau killer pass istilahnya itu sesuatu yang bisa ditawarkan oleh Lino. Jadi menurut gue ini bisa jadi solusi yang sangat-sangat positif. Apalagi pemain kayak Jens Raven, abis itu pemain-pemain lini depan lain macam Hoki, gue rasa butuh pemain dari area tengah atau dari second line macam si Marcelino ini. Jadi menurut gue ini kesempatan bagi dia. Betul dia gagal untuk tembus di pertandingan di bulan Oktober ini, tapi gue rasa dia korban dari kesuksesannya sendiri lah. Kita udah ngomong bertahun-tahun Marcelino, ternyata umurnya masih cocok untuk U22 juga gitu. Kita udah 21 tahun, masih segitu juga. Masih 21 tahun dia tuh umurnya. Jadi dia karena luar biasa meledaknya terlalu cepet. Dia kita ngeliat dia udah tembus di senior dari usia berapa sampai sekarang kita lupa umurnya masih segitu, dan ini menunggu kesempatan emas banget bagi seorang Marcelino buat balikin lagi kepercayaan diri dia dan membuktiin kalau dia masih jadi aset terbaik yang pernah kita punya sih. Yang dimiliki oleh negara kita ini. Alright, itu kalau dari Rizal. Kalau dari Aldi gimana ini? Ya sebenarnya buat Marcelino udah nggak butuh pembuktian lagi ya. Dia di umur 21 tahun udah menjadi figur penting di timnas kelompok umur ini. Dia menjadi bagian penting dari Indonesia di SEA Games Kamboja 2023 juga. Jadi yang sekarang terpenting untuk Marcelino adalah pulih dulu, fully fit dulu. Karena kita percuma bicara soal apa yang bisa Marcelino lakukan di atas lapangan kalau dia pun pada akhirnya nggak kepilih. Dia kan masuknya kan top 50 kan, dia masuk tim yang akan nantinya dipilih lagi sama Coach Indra. Cuman yang paling penting adalah sekarang Coach atau Marceng sembuh dulu, timnas butuh kamu. Asik. Punchline banget tuh. Punchline. Oke, Firzi gimana? Ya kalau gue tadi sebenarnya ada yang bilang juga ya kenapa Marceng nggak fokus ke klub. Gue lebih setuju kayak gini. Seharusnya Marceng ini lebih fokus ke klub dia karena dia sejak meninggalkan Persebaya Februari 2023 dia hanya main 148 menit kompetitif game ya, bukan kategori usia umur, bukan kategori kan ada akademi tim Oxford Academy ya, dia biasa main high level kasta utama di mana dia main sama pemain-pemain profesional yang dari semua kategori usia umur. Karena kalau dia main di kategori usia umur, benar kata Aldi, dia udah bukti. Kelompok umur. Iya, kalau dia usia umur kelompok umur, kalau dia udah membuktikan, dia udah pemenang medali emas. Kalau emang tujuan kita mempertahankan SEA Games, ya cari dengan generasi berikutnya gitu, bukan dengan generasi yang udah ada. Ada nggak kita punya nggak pemain? Karena kalau ini kita balik lagi memakai pemain yang itu aja. Seharusnya kan timnas regenerasi tiap kali. Artinya kita belum ada penerus Lino yang bagus. Toh misalnya ini tim kan sebenarnya adalah tim yang dipersiapkan sejak Piala AFF Senior 2024, turnamen terakhirnya Coach Shin. Di situ pun Marcelino sama sekali nggak impresif. Dia kena kartu merah lawan Laos apa ya hari terakhir gitu, pertandingan terakhir yang kita 1-0 ya, kita lawan Laos juga 3-3 kan, tapi dia nggak bikin gol atau assist seingat gua. Jadi di kategori usia umur ini menurut gua udah lewat saatnya dia cari yang baru. Bukan berarti dia masih 21 terus dia harus main di kategori umur ini, karena tahu dia udah nyetak gol lawan Arab Saudi juga di level senior. Yang masalah adalah menemukan klub yang tepat buat dia. Dan tadi benar juga yang dibilang tadi bahwa klub yang di Slovakia ini ketika itu Witan main di sana dan dia bisa memberikan waktu main bagi Witan. I think itu menurut gue lebih penting daripada dia memperkuat di SEA Games lagi, karena ya balik lagi dia ngelakuin apa yang udah dia lakukan sebelumnya di sepak bola. Itu harus udah lewat gitu, nggak ada yang muter di satu tempat aja menurut gue sih. Jadi improvingnya harusnya sesuatu yang lebih menantang lagi gitu ya. Kalau ini udah pasti bola Lino profesional. bisa. Kalau lu main Evelyn sejak 2023 itu 2 tahun setengah yang lalu, lu pemain umur 21, 22
Masa main cuman kurang dari 2 game, Equivalent dua game. 2 full game dari laga kompetitif. Itu unacceptable bagi seorang pemain dengan talenta seperti Marcelino. Iya, dan itu Sayang kelihatan ya. di atas lapangan kan sebenarnya. Yes, Dia pertandingan di iya. uji coba kemarin sebenarnya kan itu uji coba yang menurut gue ideal banget ya. Karena gue waktu itu inget banget di episode Rabu juga gue bilang ini waktu yang pas buat coba false nine nih. Karena kalau emang mau false nine Marcelino punya kapasitas untuk itu, tapi performanya di lawan Taipei, Lebanon, bahkan Taipei kan levelnya bisa dibilang jauh banget di bawah Iya. kita. Dia pun juga belum bisa ngasih performa yang bisa kita lirik gitu. Ini kayak layak buat dibawa tuh. Jadi menurut gue mengkhawatirkan periode dia ekuivalen kurang dari 2 game dalam 2 tahun dari segi kompetitif. Itu kontradiktif banget sama awal kedatangan Patrick yang bilang dia bakal memilih pemain berdasarkan menit bermain. Tapi Dan benar sekarang dia kena- bermain berdasarkan menit bermain kan dia akhirnya nggak kena dibawa. juga, Akhirnya kena juga, akhirnya nggak dipanggil. Jadi menurut gue sayang banget, bahkan perkembangan pemain-pemain seusia dia yang tampil di liga kita justru menurut gue malah lebih meningkat sekarang. Jadi sekaligus ini menjawab dulu kan sempat ada perdebatan ya soal main abroad. Iya. Bahwa lu yang penting main di luar, lu belajar dengan sistem mereka, nggak penting lu menit bermain. Nanti ke bawah katanya. Yang penting lu ke bawah dengan skema mereka, gaya berlatih mereka, gaya disiplin mereka. Jadi nggak penting lagi nih sekarang, yang penting menit bermain aja. Sekarang sih menurut gue kelihatan contoh-contohnya pemain-pemain yang tampil di sini usia yang nggak jauh beda kayak Beckham. Justru menurut gue peningkatannya drastis juga loh dibandingkan Karena- satu Jadi tahun mendingan terakhir. main di Liga 1 tapi bermain Dapat menit bermainnya. bermain. Kalau Kalau menit kelihatannya bermain. sekarang sih begitu menurut gua. Karena berpengaruh banget kok ke pemain. Apa Marcelino balik lagi aja ke Indonesia? Main lagi aja di sini. Kalau ada kesempatan gua Why rasa not? itu Tapi layak mainnya dicoba sih. ke Ya. tim yang main di ACL, at least level seperti itu. Persib ya? Atau dia bisa buktikan ke kayak Shane, kayak Arhan, Asia. kayak ke level Asia lah, ke Thailand dan lain-lain. Karena gini, November 2024 itu pas media day Timnas kan kita bisa ketemu pemain-pemain ya. Gue ajuin pertanyaan itu ke Lino. Lino, kamu tuh nggak pernah main, kamu itu udah pernah bicarain nggak sih sama pelatih soal pathways ke tim Iya. utama dan apa yang kamu rasakan di sana, perjuangan kamu gimana? Ya dia bilang, oh saya tuh emang nggak pernah main, tapi di sana saya merasakan latihan di level tertinggi. Nah, itu yang Iya, Pemain di sana mendukung saya, pelatih mendukung saya, semua orang mendukung saya. Ketika itu dia ngomongnya gitu. Emang dia nggak bilang secara spesifik ketika itu ada jalur buat dia ke tim utama ya. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, kayaknya emang makin lama makin tertutup. Bukan salah dia, tapi emang tim Oxford ini kan lagi di Improving. championship. Oh. Mereka Iya, kemarin level dia kompetitif datang lah ya. lagi promosi. Persaingannya sulit di championship ya, kita lihat aja tim-tim championship yang naik sekarang Gila. lumayan bisa Ngeri. perform di Premier Ngeri, League. Ini kan bikin dia juga, si Malakama nggak mungkin lah nurunin Marcelino kalau dalam pertandingan-pertandingan yang lagi genting gitu loh. Akhirnya dimainin pertandingan tanpa beban yang kemarin which is pertandingan terakhir musim lawan Swansea itu. Nah ketimbang itu kalau dia Carabao emang juga ternyata setelah selama ini dia nggak ada perkembangan, kayaknya sejak wawancara itu sampai sekarang itu dia cuma main 13 menit gitu bagi Oxford United. Lagi-lagi Sayang ya. it's unacceptable bagi bakat yang generational buat gua. Kita mungkin 10 tahun sekali kali lihat pemain Sayang ya. Marcelino. Sayang. Jadi Lebih nggak ke sayang terpenuhi aja. potensinya. Bukan soal dia main di Oxford, Bukan dia, abroad, iya, dalam negeri, benar. sebenarnya itu bukan menjadi Dimanapun penting dia ya. main. Dimanapun Iya. yang penting, cuman kayak sayang aja gitu. Gue setuju sih bahwa Marcelino Butuh dengan menit golnya bermain. ke Arab Saudi Yes. itu benar-benar menjadi monumental bahwa hey, here I am. Iya, betul. Jadi buat gua dia benar-benar menunjukkan, ya orang bilang mungkin itu performa day bagus saja hari itu Form of the gitu. day gitu Form of the day doang. Cuman ya Ya nggak segampang itu juga. kalau Iya. gua jadi Marcelino dan gua sadar gua punya bakat yang ceilingnya sangat amat tinggi, gua tetap akan mencoba tetap di Eropa. Ya. Ya. Mungkin di timnya tadi Witan, tapi gue bisa compete untuk menit bermain. Karena gini, seperti yang Virsi tadi bilang, bukan karena Marcelino jelek. Ya mungkin di mata Iya. pelatih mungkin mikir ada gitu juga. Oke, Ada, ini belum iya. cukup. Iya. Tapi emang peluang bagi Marcelino untuk masuk tim utama dari Oxford kayaknya makin tutup besar gitu. Jadi buat gue mendingan cabut cari tim tetap di Eropa Dan yang ini kan- punya Nih, ngedrill. tunggu ini ada yang menarik nih kan Apa tuh? dari Fakhri Desu ya. Kalau nggak main di match kan ada yang namanya internal game. Walau nggak main 45x2 tapi internal game lumayan buat jaga kebugaran. Kebugaran dalam level tertentu ya, Bukan bukan match fitness. kebugaran dalam match fitness. Karena gue pernah ngobrol ini dengan Iya. Ganesha Putra ya, waktu itu wakil presidennya Persija. Pokoknya dia waktu itu mengembangkan pemain-pemain muda lah. Iya. Dan dia menekankan perbedaan antara lu kalau gabung ke TC Timnas dan lu main di internal game lawan temen-temen lu sendiri, which is lu udah tahu Santai. dia Karakternya kayak apa, dia gimana. kayak apa. Pressure mentalnya lain. Iya, pressure-nya beda, mentalnya Tipis. beda. Sharpness. Apa? Sharpness, Sharpness-nya. iya. Dan dibandingkan dengan lu bermain di kompetisi senior level ya. Jadi kompetisi di level age group, teman-teman lu juga sama lu main di senior level kompetitif.
Makanya ketika itu Persija seringkali bermasalah sama PSSI karena mereka berapa kali nggak ngelepas pemain-pemain ke TC Timnas U23 dan ketika itu Ganesha keke banget bahwa pemain-pemain ini saya lebih baik turunkan di Liga 1 ketimbang ikut TC berbulan-bulan di mana dia ya lawannya teman seumur, internal game. Perkembangannya nggak setinggi itu kalau menurut orang yang emang udah bekerja bener di ini ya grassroots level. Ya. Ritme juga Oke, beda, berarti dan selain beda. menit bermain juga harus levelnya itu loh Iya. diperhatikan, nggak Iya. bisa cuma internal game aja. Nah ini memang menarik seperti tadi juga yang sudah dirangkum sama Aldi juga ya bahwa menit bermain segitu penting. Kemudian ceiling dari Lino sendiri itu tinggi sekali Betul. gitu yang dia bisa capai. Nah ini kan tinggal bagaimana dia improve di dalamnya. Dan untuk pemain-pemain muda memang seringkali yang jadi masalah kan adalah konsistensinya itu kan, karena butuh banyak apa ya didisiplinkan dulu. Apalagi juga bukan hanya mengenai yang teknis saja nih, mengenai mental juga. Udah jadi muda, penuh harta gitu kan, popularitas, sorotan juga. Nah itu gimana tuh? Itu Kalau gimana sih, misalnya Musa? para Liga pundit Ang main AFC Liga kok, Ang? 1. Liga Liga 1. 1 Sebutannya yang main di kalau ini- AFC. ini. Oh, Liga 1 disebutnya Liga Ang. Liga A. Enggak, Liga Liga 1 Liga A jadi kan. Liga Ang juga Gimana oke. sih? Liga nasional kita. Liga 1 iya Super League. Oh, sekarang Indonesia namanya. udah Prancis. Liga Ang. Bukan, Kan Liga 1 kan dulu disebutnya Liga Liga 1. A. Oh, tapi Liga yang main AFC. di AFC. Digitu-gituin. Dilanjutin lagi dulu nih ya. Oke. Dilanjutin lagi nih. Jadi pemain muda itu kan memang selain teknis ya yang perlu mereka kembangkan kan juga mengenai pendisiplinan mental juga ya kadang-kadang di dalamnya. Kalau misalnya ketiga pundit yang hadir di sini nih jadi pelatih. Iya. Ini ya kita berpikir aja Beda, misalnya. Apa sih cara terbaik untuk mendisiplinkan para pemain-pemain muda ini? Tricky. Gua dulu ya? Berat nih, Boleh. silakan Di. Gue liat artikel bagus Kompas kalau nggak salah. Nulis soal Coach Indra Safri di salah satu acara talk show Sorry, perusahaan. ada yang bilang Pufa bilang aja star syndrome Kak. Iya. Terima kasih sudah mempermudah hidup saya ya. Alright, terus Dia Coach Indra itu bicara di salah satu talk show perusahaan asuransi ya, bahwa sekarang itu perlu banget pemain itu aware soal edukasi soal finansial, Iya. edukasi soal keuangan, bahwa lu sekarang oke jago, tapi ke depan. seberapa lama lu bisa Iya. tetap jago, tetap bisa sustain dengan keuangan lu. Agent juga perlu, bahwa gak cuma tugas pelatih, tugas agent juga mengingatkan lu pemain bagus, ceiling lu tinggi, peluang lu untuk menjadi level segini tuh tinggi. Tapi kalau lu gaya lu kayak begini, lu di masa muda lu udah kayak begini-begini, Iya. peluang lu untuk di level ini tuh makin turun. Jadi bukan hanya tugas pelatih untuk mengingatkan bahwa persiapan lu buat masa depan itu dari semudah mungkin. Karena Coach Indra bilang bahwa banyak kok pemain sepak bola yang bahkan udah pensiun pun begitu pensiun tuh nggak jelas, Goyang. goyang. Karena dari mudanya nggak punya ilmu soal finansial. Jadi buat gua mungkin kalau secara psikologi, secara edukasi bahwa ya lu nggak boleh begitu karena lu pemain bola lagi itu biasa. Ya. Cuman yang menurut gue tadi mengkilik gue menarik bahwa iya ya finansial itu perlu banget sih. Jadi buat gue dari semudah mungkin bagi pelatih, agent, keluarga, teman itu benar-benar harus mengingatkan soal financial education, kecuali lu Garnacho, kecuali lu Lamine Yamal. Lu mau aneh-aneh deh. Udah di level tertinggi gitu. Cuman kalau gue pengen nama-nama hebat tetap sesuai di tracknya gitu. Oke, ini menarik banget tapi sayang banget waktu kita sangat time is ticking banget nih. Jadi ya udah kita nggak bisa panjang-panjang membahas ini, tapi mungkin yang Evelyn bisa simpulkan dari yang Aldi bilang tadi adalah financial education satu, yang kedua tadi lebih ke arah apa tadi? Selain financial? Ya bahwa agent, pelatih, Iya. keluarga itu Perhatiin dia. Bahwa circle. circle environment di sampingnya itu juga harus dibangun. Alright, kita akan